Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertemu kita dalam program BBM Bincang-Bincang Muamalah. Dalam program ini kita akan membahas seputar kendala-kendala apa saja yang kita temukan dalam bermuamalah. Di sini telah hadir Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdul Nafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insya Allah Ustadz Abdul Nafi yang akan membimbing kita dalam menyelesaikan masalah yang kita temukan dalam bermuamalah. Karena tidak sedikit dari kita, apalagi yang mungkin baru hijrah, yang menekuni dunia bermuamalah, mungkin orang-orang yang baru hijrah banyak yang kurang paham tentang ilmu muamalah. Nah, jadi gini Ustadz, ngomong-ngomong tentang muamalah, saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki dari perdagangan. Saya kurang paham hadisnya benar atau enggaknya. Jadi itu gimana Ustadz? Secara umum para ulama sendiri berbeda pendapat terkait dengan hadis ini. Sebagian ada yang mengatakan bahwa hadis ini marfu' sampai Nabi SAW sehingga bisa diamalkan. Sebagian lagi mengatakan bahwa hadis ini adalah mursal. Maksudnya sanadnya itu tidak sampai kepada Nabi. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat itu, bahwa secara makna hadis ini bisa dibenarkan karena ada banyak hadis-hadis sahih lain yang kemudian mendukung hadis itu, yang bisa memotivasi kita untuk semangat di dalam berbisnis atau berdagang itu sendiri gitu ya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat anhuma barakatuhuma. Nabi SAW mengatakan bahwa dua orang yang bertransaksi itu keduanya memiliki hak untuk khiyar. Khiyar itu adalah hak untuk melanjutkan perniagaan itu atau kemudian membatalkannya, atau kemudian menggantinya dengan transaksi yang lain ketika kemudian didapati transaksi itu tidak sesuai dengan yang dimaksud di awal akad. Yang Nabi kemudian mengatakan bahwa jika keduanya sama-sama jujur dan sama-sama menjelaskan, maka Allah akan memberikan barokah kepada perniagaan mereka. Tapi jika mereka dusta dan juga saling menyembunyikan apa yang tidak ingin mereka sampaikan tadi itu, akhirnya kemudian Allah akan mencabut keberkahan dari perniagaan mereka. Atau hadis-hadis yang lain yang banyak, yang intinya adalah sebenarnya substansinya adalah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan rizki. Salah satunya adalah dari niaga. Bahkan ada kitab yang berjudul Al-Barokah fi Fadli Sa'i wal Harokah, keberkahan pada bergerak atau berusaha. Atau intinya ketika kemudian kita bergerak untuk berusaha, itu nanti ada keberkahan di dalamnya, dan itu memiliki keutamaan. Itu dibahas panjang lebar oleh penulis dalam buku itu. Jadi adakah kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu dalam bermuamalah, Ustaz? Iya, tentu. Karena memang banyak yang kemudian menjadikan seseorang itu bisa terperosok pada hal yang diharamkan di dalam muamalah. Bahkan Nabi pernah juga mengingatkan at-tujaru humul fujjar, bahwa para pedagang itu adalah orang-orang fajir. Kalau kemudian mereka tidak mempelajari ilmu, akan terjerumus pada kefajiran itu, dosa yang kemudian bisa membawa mereka pada azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian menegaskan dengan kalimat wikatrotil halafi wal kadhibi, karena banyaknya mereka bersumpah ketika berniaga tadi itu, dan banyaknya mereka berdusta. Jadi memang harus, dan memang setan berusaha untuk menjerumuskan kita dalam segala hal, termasuk dalam berniaga. Makanya harus dipelajari. Ya, karena kan sebagian besar dari kita kan yang taunya ini ya namanya untung aja. Kita kan kalau jualan tuh nggak mikir harus kita ngambil ilmunya, kita hanya mikir yang penting kita nggak maling, itu halal hartanya itu. Kita berpikir seperti itu. Nah itulah, karena memang sebenarnya ilmu ini yang kemudian harus dipelajari terlebih dahulu, sebagaimana Umar pernah mengingatkan dalam salah satu peristiwa itu, di mana kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang saat itu, la yadkhul fi suqina illa may yafqah, tidak boleh masuk ke pasar kami kecuali orang yang faqih, orang yang paham ilmu fikih tentang muamalah atau tentang perniagaan tadi itu.
Kenapa? Karena orang yang kemudian tidak paham, dia akan terjerumus pada kesalahan-kesalahan, baik itu riba, atau itu kemudian akhirnya gambling, atau yang mengandung judi, atau yang sifatnya tipu-tipu. Dan hari ini yang seperti itu kan banyak sekali di marketplace, di pasar, dan berbagai macam kecurangan-kecurangan yang Nabi sendiri mengingatkan kita dengan kalimat man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang mencurangi kami maka dia tidak termasuk di antara golongan umat kami. Menunjukkan bahwa larangan tentang hal ini cukup tegas dari Nabi. Makanya untuk berhati-hati dari itu, kita harus mengetahui ilmunya supaya tidak terjerumus pada dosa tersebut. Ada yang nggak bermaksud untuk curang, tapi pembeli ini merasa kita itu menyurangi. Seperti misalnya kesulitan para pedagang kain ya, baju ataupun apa itu, kesulitan mereka menyamakan warna dengan keasliannya karena kan gambar kamera. Karena kan kamera orang kan berbeda-beda, apalagi kalau masih penjualnya masih pemula kan, mereka memakai HP-HP yang mereka punyai yang mungkin speknya di bawah rata-rata. Itu kadang-kadang ada kendalanya, yaitu orangnya minta hijau Tosca, ternyata yang datangnya biru Tosca. Padahal ya mungkin pemahaman si penjual ini warnanya hijau Tosca. Itu kayak mana Ustaz? Dalam jual beli, apalagi kasusnya jual beli online kan, itu kasusnya ya. Memang harus ada kesamaan persepsi antara penjual dan pembeli. Apalagi namanya jual beli online itu nggak ada yang sifatnya kontan atau nggak ada yang cash di tempat. Semuanya pasti ada delay-nya, ada prosesnya yang kemudian itu harus dilalui sehingga kemudian barang itu sampai kepada pembeli dan uang itu sampai kepada penjual. Sehingga di dalam mengatasi potensi sengketa antara pembeli dengan penjual harus ada deskripsi yang menjelaskan. Itu satu. Menjelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan perbedaan. Yang kedua, sebaiknya memang bukan hanya memperlihatkan kainnya saja. Kalau ini kasusnya kain kan ya, bukan hanya memperlihatkan barangnya saja, tapi juga memberikan deskripsi tulisan bahwa ini yang gambar ini adalah warna ini, yang gambar ini warna ini, sehingga kemudian meminimalisir potensi kesalahpahaman tadi. Makanya tadi ada hadis yang saya sebutkan di awal tadi bahwa al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, bahwa dua orang yang bertransaksi itu memiliki hak khiyar tadi. Jadi hak itu harus ada. Jadi ketika kemudian ini ternyata tidak sesuai dengan keinginan, bisa ditukarkan atau dibatalkan. Dan memang itu resiko jual beli. Itulah kenapa kemudian keuntungan di dalam jual beli itu diperbolehkan, karena punya resiko itu gitu. Walaupun kita yang penjual merasa ini barang kita sesuai dengan apa yang kita jelaskan, tetapi pembeli tidak terima, sebaiknya kita menerima pengembalian itu ya Ustaz? Iya. Yang lebih baik menerima pengembalian itu dengan mungkin ketentuan-ketentuan yang tidak saling mendolimi, kayak misalnya karena yang mengembalikan adalah pihak pembeli, kemudian ongkir ditanggung pembeli. Karena statusnya kan barang sudah di tangan pembeli. Berbeda ketika kemudian barang itu masih di penjual, mungkin yang menanggung ongkirnya adalah penjual. Itu satu hal yang kemudian mungkin juga perlu untuk disepakati supaya kemudian tidak terjadi kedoliman satu sama lain. Atau mungkin penjual mungkin bisa memberikan servis lebih seperti tadi, ongkir ditanggung penjual kalau ada pengembalian. Itu kan lebih bagus lagi. Dan itu mungkin yang menjadikan pembeli tadi itu juga tertarik untuk beli barang-barang di tempat penjual yang seperti itu gitu. Ada juga loh Ustaz, misalnya penjual udah berusaha untuk jujur, penjual udah berusaha kooperatif ya kan, tapi ada pembeli yang memanfaatkan itu. Misalnya sebelum dikirim mereka pakai dulu, seperti misalnya kain ya, saya pengalaman di bidang kain itu kadang-kadang mereka membalikan tapi sudah dipakai. Misalnya kalau kerudung tuh sudah ada bekas peniti, ya itu seperti itu. Kadang-kadang kita bingung, waduh kalau kita mau jual lagi takut zolim sama yang selanjutnya kan. Kalau kita pakai ini kita nggak jual, ini ruginya dari kita gitu. Justru kalau kemudian kita adalah pedagang yang ingin mendapatkan keberkahan tadi, itu kejujuran dan penjelasan itu yang kemudian kita utamakan sebagaimana dalam hadis tadi itu. Kalaupun misalnya kita dicurangi, ya kita dicurangi oleh pembeli, kemudian barang itu diretur kepada kita, yang kalau kemudian kita jual lagi akhirnya barang itu statusnya cacat, ya kita jujur aja apa adanya bahwa ini barang statusnya seperti ini, disampaikan.
yang kalau kemudian itu memang rezeki kita nggak akan berpindah ke lain orang, insya Allah. Jadi kita boleh ya jual kondisi barang cacat gitu? Nggak ada masalah selama dijelaskan. Dan pembeli akan menghargai kejujuran itu. Setiap orang akan menghargai kejujuran kok, insya Allah. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk kita jaga supaya mendapatkan keberkahan. Karena sekali lagi bahwa inti dari kita bermuamalah di dalam Islam itu bukan hanya pada keuntungan secara materi saja yang kita harapkan, tapi juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian perniagaan kita itu juga mendapatkan nilai lebih di sisi Allah, bukan hanya sekedar mendapatkan dunia saja. Kadang kan kita berpikir kalau misalnya kita ada dua pilihan nih, kalau kita jujur kita merasa ruginya lumayan, yang kadang kita mikir si pembeli nggak mau nanggung ongkir. Nah, kalau kita mau berusaha untuk tidak mengikuti kemauan pembeli itu, kita tidak dapat keberkahan itu. Jadi pedagang ini kadang-kadang dilema masalah seperti itu. Iya, sebenarnya sih tidak ada masalah, karena memang rezeki itu tidak akan tertukar, semuanya sudah tertakar. Dan bagian dari yang kemudian penting untuk kita perhatikan adalah meskipun orang itu mencurangi kita, kemudian kita berusaha jujur dan dia mempergunakan kejujuran kita itu untuk cara untuk mencurangi kita, itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang. Itu satu yang kemudian perlu untuk dicatat sebagai bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai motivasi diri untuk selalu berada di dalam trek kebenaran tadi, ya. Bahwa satu, rezeki itu sudah ditentukan, kita dicurangi atau tidak itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita sabar dengan itu, keberkahannya akan kita dapatkan. Dan salah satu yang kemudian menjadi krusial untuk kita lebih perhatikan adalah bahwa perniagaan itu bukan kegiatan yang satu kali terus udah gitu. Dia berkelanjutan. Dan keberkahan pada niaga yang kita lakukan itu salah satunya adalah pada kelanjutan yang kemudian kita usahakan dari niaga kita tadi itu, sehingga kemudian nanti juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain keberkahan yang kemudian kita juga dapatkan. Adakah tips-tips bagi kami yang mungkin masih awam bermuamalah dengan cara yang benar itu seperti apa? Kalau memang kita terbatas ya, manfaatkan akses yang kita bisa. Itu yang paling utama, karena memang hari ini kalau mengharapkan kita, apalagi sudah kadung terjun misalnya, sudah terlanjur terjun di dunia itu, yang kita mungkin agak susah untuk menghindar sebentar, sekedar untuk mempelajari ilmunya, itu bisa dilakukan sambil berjalan. Seperti misalnya bertanya dulu sebelum kita bermuamalah, bagaimana kalau saya cara dagangnya begini kepada orang yang dianggap lebih mengetahui ilmunya misalnya. Itu bisa menjadi bahan kita untuk terus mengembangkan keilmuan kita sekaligus mempraktekannya di dalam muamalah kita. Jangan kasusnya sebagaimana yang sebagian kaum muslimin hari ini, ketika sudah ada kasus baru tanya ustaz, ya. Ketika kemudian tidak mendapatkan solusi, akhirnya seakan-akan menyalahkan ustadz itu. Padahal yang salah dia sendiri ketika di awal dia berusaha, dia tidak bertanya dulu. Ketika sudah terlanjur terlibat dengan urusan itu, kemudian dia kena masalah, baru akhirnya cari solusi. Kan itu akan lebih sulit dibandingkan kalau kemudian kita belum terjun. Kalau kita belum terjun, bertanya dulu, ternyata kemudian bermasalah, kita bisa berhati-hati dari awal, ya kan? Dan ini bagian dari yang mungkin penting untuk kita lakukan sebagai tips sederhana supaya kemudian kita tetap bisa berkecimpung di dalam perniagaan kita, sekaligus kita tidak meninggalkan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu belajar ilmu sebelum beramal. Baiklah, mungkin kita cukupkan bincang-bincang kita pada sesi hari ini. Satu yang bisa kita ambil yaitu bermuamalah itu bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi bermuamalah itu kita mencari keberkahan. Jadi bagi ikhwan-ikhwan ataupun umahat yang suka dengan program kita, boleh tekan tombol jempol ke atas. Dan bagi yang ingin mendukung kita supaya kita terus berkarya dalam dakwah visual, boleh klik subscribe ke channel kita. Dan mungkin bagi ingin yang bertanya seputar muamalah, boleh tulis di kolom komentar. Saya akhiri program ini dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.